Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Buce. Kali ini liburan kita sekalian mudik ke Magelang di 1 April 2025. Ya, kondisi macet ya. Kita berangkat dari Serang jam 6:18 dan di MBZ itu sekitar 1,5 jam kemudian lah. Posisi jalan macet, jadi kita terpaksa lewat jalan kiri. Di libur lebaran H+2 ini kita jalan dari pagi, akhirnya sampai juga di rest area sekitar jam 9 lewat ya. Rest area yang juga memang terlihat ramai sekali, tapi kita nggak lama-lama di sini, cuma buang air kecil aja. Lalu kita lanjut lagi perjalanannya. Jam 1.40 kita sampai di rest area 228A. Ini rest area yang terkenal dengan jumlah toiletnya yang terbanyak di dunia katanya. Dan masuk museum Muri juga ya. Masuk rekor Muri. Ya, kita juga di sini makan siang sambil sholat zuhur. Dan jam 4:15 kita sudah melewati jembatan Kalikuto di Batang. Sesampainya di Magelang jam 6:30 malam ya, setelah sholat maghrib kita lanjut makan. Setelah makan kita langsung ke rumah Bude dan istirahat, tidur di sana. Jadi nggak buat videonya, kita langsung istirahat aja. Di keesokan harinya kita kunjungi tempat wisata, yaitu namanya Tol Kahyangan. Tol Kahyangan ini berada di Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ini kalau biaya masuknya 30.000 per orang dewasa, dan untuk mobilnya Rp5.000 per unitnya. Jika tidak ada kabut, letak Tol Kahyangan ini adalah di bawah kaki Gunung Merbabu. Kalian bisa melihat keindahan Gunung Merapi dan Merbabu dari dekat dan jelas sekali. Tapi sayang, pada saat kami datang, kabutnya tebal banget. Bisa melihat keindahan alam di sekitar Tol Kahyangan, dan ada berbagai macam spot foto yang bisa kita akses secara gratis, membuat daya tarik sendiri di tempat wisata tersebut. Akses menuju tempat tersebut pun sangat mudah. Jika kalian tahu jalan menuju ke Tepas, tinggal ambil belok kanan aja, nggak jauh sih, sekitar 5-7 kilo aja udah nyampe kok. Kalian juga bisa menikmati pemandangan sambil ngopi-ngopi cantik di sini, atau pesan aja mie rebus atau mie goreng. Murah kok harganya di sini. Nah, kelemahan untuk melalui akses jalan ini adalah jalannya sempit. Jadi kita harus bergantian dengan kendaraan yang naik ataupun turun. Nah, pada saat video ini diambil, saya sudah dalam perjalanan turun pulang. Jadi bergantian dengan mobil yang naik atau menuju Tol Kahyangan. Tapi insya Allah aman, karena kita dilindungi oleh tim dari Tol Kahyangan yang menggunakan HT. Jadi mereka berkomunikasi dari titik satu ke titik lainnya.
Ya, begitulah pengalaman kita untuk berwisata di Tol Kahyangan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang mau liburan ke Tol Kahyangan. Destinasi selanjutnya yaitu Ketepas. Jadi gak jauh dari Tol Kahyangan, kita kembali ke arah Magelang. Ya, Matah aja belok kanan terus naik ke atas. Kita udah nyampe kita udah nyampe Ketepas. Tiket masuknya 15.000 per orang. Jadi terjangkau juga sih. Beda dengan Tol Kahyangan, kalau Ketepas ini bagian depan dekat pintu masuk ya banyak jajanan-jajanan dan jual souvenir. Kalau kalian mau makan siang bisa di dalamnya lagi ya, ada tempat makan, atau mau cari es krim atau kopi juga ada. Untuk kalian yang mau lihat tayangan erupsi Gunung Merapi juga bisa lihat di bioskopnya nih, ada bioskop mini atau teater ya. Biaya tiketnya sekitar 10.000 per orang kalau nggak salah ya. Kita nggak masuk soalnya udah pernah tahun kemarin. Ini bikin drone tuh, kalau kita bawa drone sendiri gimana? Sama seperti Tol Kahyangan, Ketepas ini merupakan gardu pandang dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Dari Ketepas ini kita bisa melihat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Tapi sayang kita ke sana dalam keadaan berkabut. Jadi tidak bisa melihat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Satu, dua, tiga. Untuk foto 3.000 biasa fotonya. Kamera ya lek nanti kirim ke handphone. Dulu Pak, naik. Rumahnya kayak
Ya, beginilah pengalaman kita berwisata di Ketepas. Ya, sayang sekali kita ke situ nggak bisa ngeliat pemandangan Gunung Merapinya ya. Tapi kalau kalian mau ke Ketepas, mudah-mudahan waktunya bisa pas untuk melihat Gunung Merapi. Oke, malam harinya kita mengunjungi tempat wisata kolam air hangat Umbul Banyuroso di Sumber Arum di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Biaya tiket masuknya murah banget ya, cuma 10.000 per orang dan kita bisa menikmati kolam air hangat sepuasnya. Disarankan masuk ke tempat ini ya malam hari ya sambil menikmati kolam air hangatnya. Destinasi berikutnya di Swarga Bumi, Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Biaya masuknya itu dewasa 30.000 dan anak-anak 15.000. Jadi Swarga Bumi itu adalah spot foto dengan view sawah dan Candi Borobudur. Kita mengunjungi tempat itu untuk berfoto-foto. Sewa payung. Iya, namanya Betawi itu. Candi Borobudur di sana ya, Candi Borobudur. Kita pesen kopi dulu. Di sawah. Tutup juga ada.
Ya begitulah kita foto-foto di Swarga Bumi di Kecamatan Borobudur. Memang Borobudur itu adalah tanah kelahiran saya ya. Gak jauh dari situ tempat almarhum nenek dan kakek dimakamkan. Jadi ya sebelum kita pulang kita lihat destinasi wisata di sekitaran Borobudur. Kita kunjungi, kita foto-foto di situ, dan akhirnya setelah berselang dari tempat itu kita pun melanjutkan perjalanan pulang. Tapi kita mampir ke Dieng. Di mobil ini temperaturnya 14 derajat Celcius. Kalau di handphone, oh ya saya belum bilang ya, saya sudah sampai di Dieng. Kebetulan udah nyampe guest house, kita udah booking, dan temperatur sekarang Kabut kita banget cek sih. ya. Tapi kok di hotel kabut sih di hotel. Dede dulu aja yuk. Temperatur suhu saat ini 11 derajat Celcius. Ya, ini kita di Dieng, baru sampai banget dan kabutnya lebih parah. Dede mah agak bang. Oke, kita cek di luar. Kabutnya luar biasa. Suhu 11 derajat Celcius. Ini guest house kita. Itu ambil di jaket kalau Nggak ini kok, nggak dingin, gerah malah. Apanya orang nggak dingin gini? Oke. Kok kabut banget sih? Kamar yang nomor berapa? Oh,
pojok ya. Ini sih kalau nongkrong-nongkrong malam-malam ngopi, tapi dijamin bisa beku. Ini saya taruh kopi kenangan, nanti jadi dingin nggak? Coba. Mati udah. Kunci lah. Ini apa di belakang? Gelap banget, nggak kelihatan. Oh, ada satu bangunan di situ. Katanya sih kena. Oke, assalamualaikum. Oke, kamar mandinya ada pemanas Ariston. Harusnya ada pemanas ya di sini. Kalau nggak ada pemanas ya kita nggak bisa mandi. Ini lantai dingin dong, lantainya dingin. Lantainya dingin. Ini HP Dede mana? Ini Oh, di mobil nanti mami ambil. ada balkon. Terus kamar tuh di atas. Nah, ini kamarnya. Kamarnya cakep ya. Dadin, Ah. Dadin. Wangi lagi. Wangi banget. Ini di atas. Ayo kakak. Tapi bahannya ini ya. Udah tidur situ kali ya. Ini per malam 700.000 pas di dekat Bukit Cikunir. Persis jalan kaki doang kita. Lagi. Oke. Kita mau Tungguin ya, adik ya. ambil pakaian dulu. Matiin HP nanti. Ayo. Oke, selamat pagi. Jadi ini adalah penginapan kita nih, Naura, dan di atas itu adalah arah ke Bukit Cikunir kalau kita mau lihat sunrise. Cuma kita habis sholat subuh tadi capek ya, jadi langsung tidur lagi. Nah, ini penginapannya 700.000 semalam. Kita nginep 2 malam di sini. Gitu. Di bagian belakangnya ini kita bisa lihat ada kolam koi. Jadi saya juga mikir ini kolam koi dingin banget. Hebat ya, koinya bisa hidup. Akhirnya di siang hari kita berhasil sewa jeep rute pendek ya. 600.000 5 destinasi, tapi rutenya rute pendek. Nah, rute apa aja yang akan kita datangin di Dieng? Kita tonton aja terus videonya. Destinasi pertama yaitu Candi Arjuna. Setelah makan siang, kita mau masuk Candi Arjuna. Hujan pun turun. Ya, akhirnya kita sedikit basah-basahan karena waktu masuk Candi Arjuna kita nggak pakai jas hujan ya. Jadi kita tuh lewat pintu 2 ya, karena ada 2 pintu. Pintu satunya lewat Dieng Bojonegara, Dieng Banjarnegara. Pintu 2-nya lewat Dieng Wonosobo. Nah,
Tiket masuknya itu 30.000 per orang ya. Dan itu sudah termasuk dengan tiket masuk Kawah Sikidang. Makan mie terus sih. Terletak di Dieng Banjarnegara ya. Candi Arjuna itu diperkirakan sebagai candi tertua di Pulau Jawa, dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno, khususnya oleh dinasti Sanjaya. Jadi candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi. Kawah Sikidang, pintu masuk. Jadi harga tiketnya sama kayak enggak sama, kita udah bayar tiket di Candi Arjuna dan itu udah include dengan tiket masuknya Kawah Sikidang. 30.000 untuk 2 destinasi wisata. Pleset, nah, takut pleset. Jadi destinasi kedua adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini merupakan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan percandian Dieng. Jadi mudah diakses dan dinikmati karena terletak di tanah datar. Kawah ini juga paling sering dikunjungi sama wisatawan ya. Ya. Kan enggak sama mama masih ada mah. Nah, makanya sama nanti keren. Kaget tadi. Kalau begini, enggak usah, enggak sakit, enggak sakit. Belum kerekam, Dede. Enggak udah. Jadi batasin sampai jam 5 sore. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masuk kawah utama. Ini bau belerang banget. Jadi ini pintu masuk kedua. Pintu masuk yang ke satunya ada lagi di sana jauh, sekitar 3 km. Bukan ini apa tuh? Kok kayak Banyak bukan spot kayaknya. ini? Kayak bukan apa tuh? Oh, di sini. Bukan apa tuh? Ya udah. Kolam. Al, sini Al. Kayak bukan kolam. Al, ini nih. Kayak bukan kolam. Kolam air panas ini. Apa tuh? Kayak bukan apa tuh? Sawah. Ini pertigaannya nih. Itu dari pintu utama di sana. Nggak boleh lepas dari pantauan katanya Bang. Jadi di sini tuh ternyata banyak orang yang jual jajanan kaki lima, jajanan pasar gitu. Kayak jasuke, jagung susu keju atau jagung bakar, macam-macam deh. Bahkan ada juga loh yang jual telur rebus dari kawah.
Telur rebus kawah. Ada itu hati-hati itu panas. Ini semua panas ya. Telur rebus. Mbak, maaf. Kasih ya Mas. Iya Mbak, sama-sama. Silakan urus kawannya, tarik keluar. Gus, ini. Diki melakukan penyang cepet mlaku ciro lu, ndok ya. Bebek loro puyuhe siji. Siap, Ci. Wis. Bisa rada-rada. Cepet rada, Cuk. Ini ya Om, nanti di-cut sendiri ya Om ya. Ya. Makasih Mas. Gimana? Air, jadi sistemnya yang sulfur, jadi Oh ya sulfur. yang sulfur kalau bilang aja nanti yang bentuknya ini yang di belakang menghadap ke sini Itu Mas sulfurnya airnya gitu. iya itu yang berang murni itu yang seperti itu yang kuning Panas itu Mas ya. Itu apa aja? ayam bebek dua ini satu Iya. Mas, nanti airnya suruh mengendap. iya nah ini kan jadi ini Coba. ini jadi kan nanti kan Takut ini lupa kan ya? airnya masih coklat Iya, nah, airnya nanti kan airnya coklat. mengendap jadi nanti setelah beberapa dingin atau nanti setelah beberapa jam pasti airnya tuh mengendap sulfurnya ngumpul di bawah catatan segini lah berupa kayak bubuk-bubuk gitu ya. iya nah nanti tinggal kalau mau pakai itu dikurangin airnya katakan bisa dikurangi setengah atau 3/4-nya Kita buang aja ya. buang aja ya apa karena yang dipakai sulfur bawahnya Iya. ya tinggal atau mau airnya dikurangin semua kalau buat jerawat ya mending di airnya dikeluarin semua aja Iya. tinggalin sulfurnya aja Oh, jadi nanti tinggal sulfurnya dipakai buat olesin tinggal oles-oles Iya, saja ke tinggal tempat yang diinginkan. Iya. Lewat nanti kalau pulang. Sudah. Ini putih semua ya. Kalau mana? Wah. Maminya mana?
Oke, kita skip Telaga Warna. Kita nggak jadi datang ke Telaga Warna karena ya selain harus bayar masuk lagi, ternyata kita harus mengelilingi danau tersebut dari pintu masuk hingga pintu keluar. Jadi saya udah nyerah deh. Akhirnya kita langsung ke Batu Ratapan Angin aja. Iya. Dengan biaya masuknya 30.000 per orang, kita bisa melihat pemandangan dari Batu Ratapan Angin. Kita juga bisa melihat Telaga Warnanya. Di dalamnya juga ada kantin, ada kamar mandi, jadi nggak usah khawatir deh meskipun kita udah naik ke atas. Ini tangganya licin, tapi ya. Danau. Lihat dari atas sih. Di atas itu. Itu ke atas tadi apa? Ya itu. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu situs Tuk Bimolukar. Itu adalah pertirtaan kuno dari masa Mataram Hindu yang mata airnya dipercaya sebagai titik awal Kali Serayu. Jadi katanya sih airnya nggak pernah habis-habis ya. Jadi ini tempatnya nggak jauh sih dari titik nol Wonosobo, Dieng Wonosobo, maaf. Ya, nggak mau rugi kan? Nggak mau rugi. Tadi ngeliat dari atas Telaga Warna. Ini mata air ya. Tuk Bimolukar itu mata air yang tidak pernah habis airnya. Kamu aja. Ntar aku fotoin. Aku suruh ngedon sini lah. Titik nol Dieng.
gorengan tuh. Di pagi berikutnya kita akan melihat sunrise di Bukit Sikunir. Jadi ini hari terakhir kita di Dieng dan nanti siang kita akan check out. Tapi saya dan istri berdua kita akan ke atas untuk melihat sunrise di Bukit Sikunir. Udah ketuaan kita mah. Ini nanjak terus nih. Ini banyak pedagang. Pelataran Sikunir 70 meter 2300 mdpl. Oh luar biasa. Kita nggak ke sana, udah nggak kuat karena masih pada naik. Kita sepuh-sepuh ikut ke sini. Kebun teh. Orang kalau dari atas bisa lihat lebih ini. Lebih jelas, cuma itu anak-anak muda lah ya. Yang di sana ya. Yang ke atas mah. Enggak, yang jauh dari sini. Ya itu di atas itu tuh. Kelihatan tuh di atas. Curam banget. Apalah daya. Kita di sini aja. Wah, mantap nih. Sudah disiapkan banyak. Udah bawa drone. Neo itu mami. Neo aja berani loh di sini. Sikunir tulisannya. Bukit Sikunir.
Ramai banget ya di atas. Awannya juga. Jadi kita makan di atas itu. Bangunannya belum jadi. Buka dia ngobrol. Oke ya, isi kunir. Tuh. Ya biar asik untuk didengerin dan juga asik juga buat joget. Yuk langsung aja ada. Nah, untuk ada suara. Tol Kahyangan, tembok putih. Jalannya. Ini kita di rest area. Sudah Tol Kahyangan, Batang. Itu si Gemplong. Ambil makan jagung bakar. Mau foto di sini bayar 5.000 per orang. Ini jembatan kaca. Tuh. Sayang view-nya terhalang tembok putih atau kabut. Ini kalau saya wajib dari Dieng ke sini ambilnya paket yang 2 800.000. Sekian vlog liburan dan mudik dari Mas Buje kali ini, ditutup di lokasi Tol Kahyangan, Kabupaten Batang. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.